Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Jafar Aziz. Sini akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Pertama itu semikonduktor. Semikonduktor itu bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Definisi dari semikonduktor tersendiri yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohmmeter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator dapat dilihat dari tabel. Pertama ada bahan tembaga, kemudian silikon pada 300 derajat Kelvin dan gas tembaga dengan sifat konduktor, gas dengan sifat isolator, dan silikon pada 300 derajat Kelvin sebagai semikonduktor. Di sini gas memiliki hambatan jenis yang paling besar karena sifatan isolator tidak mengatakan arus. Nah, untuk semikonduktor itu sendiri berada di antara konduktor dan isolator. Tiga buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut dipasang dengan tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab, hitung dulu R dengan rumus. Nah, di sini mencari R karena kita akan menghitung arus. Pertama, rumus R yaitu rumus resistansi hambatan jenis dikali panjang bahan dibagi luas perampang. Untuk mencari A-nya sama dengan PR kuadrat karena ini berupa tabung. Kemudian untuk mencari jari-jarinya, diameter dibagi 2. Setelah ketemu jari-jari, maka bisa menghitung A. Setelah menghitung A, maka dapat menghitung R karena hambatan jenis sudah ada pada tabel. Dan panjang bahannya sudah ada pada soal, yaitu 1 meter. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Maka didapatkan hasil untuk tembaga I sama dengan 0,46 kali 10⁻³ ampere. Untuk silikon I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Dan pada gas I sama dengan 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut, dan yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, kemudian semikonduktor, silikon, dan isolator gas. Yang terbesar pada konduktor karena konduktor itu menghantarkan arus. Bahan-bahan semikonduktor yang pertama ada trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian ada tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Dan ada pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Dan untuk lebih periodik semikonduktor, pada golongan 3 ada boron, ada aluminium, gallium, dan indium. Pada golongan 4 ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Pada golongan 5 nitrogen, fosfor, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor, yaitu yang pertama, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron dari silikon yaitu 14 buah dan jumlah elektron germanium yaitu 32 buah.
silikon 14, germanium 32. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun Ge yaitu masing-masing 4 buah. Dan ikatan of kovalen. Dan jenis semikonduktor itu dibagi dua. Yang pertama intrinsik atau murni dari alam. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya yaitu silikon murni. Nah, ini memiliki elektron terluar 4. Ini merupakan visualisasi dari 2 dimensi. Dan ini visualisasi secara 3 dimensi sesuai struktur kristal silikon. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, jadi kalau misalkan semikonduktor disimpan pada di ruangan dengan suhu yang rendah atau dingin, maka sifat dari semikonduktor sendiri akan berubah menjadi isolator. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi thermal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang. Hole itu sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa tersebut disebut dengan pembangkitan atau generation. Jika semikonduktor dipasang pada potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Jadi kalau misalkan semikonduktor dipasang tegangan, maka terjadi aliran arus. Apabila semikonduktor disimpan di suhu kamar atau suhu normal, ternyata semikonduktor bisa mengalirkan arus dengan nilai konduktansi yang rendah. Ini sifat bahan silikon dan germanium. Sifatnya ada nomor atom, berat atom, kecepatan, konstanta dielektrik atom, jurang tenaga, jurang pada 0 derajat Kelvin, tiang tenaga pada 300 derajat Kelvin, konsentrasi intrinsik, kemudian flow intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin. Nah, ini pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Bila diberi tegangan pada satu semikonduktor intrinsik, maka akan ada elektron yang terlepas yang bergerak keluar dari ikatan kovalen. Nah, ini misalnya pada elektron ini asalnya hitam menjadi putih. Putih ini itu sebagai lubang atau hole. Peristiwa ini yang dinamakan dengan generation atau pembangkitan. Yang kedua yaitu jenis semikonduktor ekstrinsik atau buatan. Semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Untuk semikonduktor ekstrinsik sendiri itu ada dua bagian. Pertama, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk ciri dari semikonduktor tipe N yaitu pengotorannya oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum,
dan antimon. Atom pengetahuannya disebut atom donor atau atom dopingnya disebut atom donor, dan pembawa muatannya yaitu elektron. Untuk semikonduktor tipe P, cirinya itu pengutaran oleh atom trivalen seperti boron, kalium, dan indium. Atom dopingnya disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya itu Hol. Dan tujuan dari doping yaitu untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Makin tinggi konduktivitas, maka makin tinggi kemampuan penghantaran arus listrik dari bahan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan di doping itu untuk menekan konduktivitas dari bahan semikonduktor, agar kalau dalam suatu bahan semikonduktor ada yang dominan, bisa elektron ataupun Hol, karena kalau misalkan tidak didoping, elektron dan Hol-nya akan seimbang. Kalau misalkan didoping, kita bisa merekayasa mana yang bisa menjadi dominan, baik itu elektron maupun Hol. Nah, untuk perbandingan doping yaitu atom dopan berbanding atom ini bisa jadi 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom dopan pada semikonduktor tipe N yaitu atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Kemudian semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N itu elektron bebasnya sebagian besar terjadi karena adanya doping, dan sebagian kecil lainnya bersama Hol karena generasi akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hol sebagai pembawa muatan minoritas. Ini harusnya +4 karena ada elektron bebas. Maka ini menjadi karena ada terjadi generation, sehingga yang harusnya +4 menjadi +5 karena ada elektron bebasnya masuk. Kemudian pada semikonduktor tipe P, Hol sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hol menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Ini menjadi +3 karena pada tipe P ini yang kecilnya itu bersama elektron bebas karena ada perubahan suhu. Nah, ini nanti akan dikuasai oleh Hol. Jadi pada tipe P itu mayoritasnya Hol, sedangkan pada tipe N mayoritasnya itu pada elektron bebas. Nah, ini peran semikonduktor itu ada LED, ada transistor, ada IC, dan lain. Dioda pertemuan PN. Dioda itu suatu komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor, dan pada dioda itu menggunakan bahan semikonduktor ekstrinsik. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Nah, pada atom akseptor itu untuk tipe P, dan pada atom donor itu tipe N. Jadi pertemuan PN merupakan bangunan dasar atau basic building block bagi pianti semikonduktor.
Jadi dioda pertemuan Pn itu pertemuan Pn yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgi karbon, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, ini untuk pertemuan Pn. Ada kristal tunggal semikonduktor ini yang masih murni, belum didoping apa-apa. Pada sisi kanan didoping atom donor dan pada sisi kiri didoping atom akseptor. Maka kalau maka yang kristal tunggal semikonduktor yang didoping atom akseptor maka akan menghasilkan tipe P, dan kristal tunggal semikonduktor atom donor yang didoping atom donor akan menghasilkan tipe N. Ini hasilnya. Nah, untuk dioda pertemuan Pn ini pada sisi kiri dan sisi kanan diberi logam. Logam yang bertemu dengan tipe P akan dinamakan anoda, dan logam yang bertemu dengan tipe N akan bertemu dengan katoda. Di sini sudah diberi tanda katoda itu biasanya lebih sedikit luas daerahnya. Dioda itu punya arah. Jadi ketika arah masuk dari anoda itu akan diteruskan kepada katoda. Makanya untuk simbol ini arahnya itu ke kanan, dan di sini terdapat simbol sebagai penghalang atau seakan-akan ditutup. Kalau misalkan arus masuk melalui katoda, maka tidak akan ada arus yang keluar dari anoda. Tapi kalau misalkan ada arus yang masuk dari anoda, pasti akan keluar arus dari katoda. Kalau misalkan masuk dari katoda itu akan diredam. Makanya simbolnya ini garis vertikal sebagai penghalang. Jadi kalau misalkan dikasih arus bolak-balik dari anoda, pasti akan keluar dari katoda. Tapi kalau misalkan masuk dari katoda, tidak akan keluar dari anoda. Nah, simbolnya seperti ini. Panah ke kanan, kemudian ada garis. Pertemuan Pn terbuka. Kalau kita mempertemukan tipe P dan tipe N ini, tipe P dan tipe N, maka di tengahnya akan muncul yang disebut dengan lapisan pengosongan. Tipe P ini tersusun dari ion-ion negatif. Kemudian atomnya atom Hall. Karena tipe P itu muatan dominannya itu Hall dan ionnya negatif, atau disebut juga ion akseptor. Ion akseptor disimbolkan negatif. Dan tipe N muatan dominannya adalah elektron, dan ion-ionnya itu disimbolkan sebagai positif. Jadi kalau pada tipe P, ion akseptor itu disimbolkan dengan negatif, dan jenis N itu ion donor disimbolkan positif. Muatan dari tipe P itu Hall, dan pada tipe N itu elektron. Di tengahnya ada lapisan pengosongan, di mana ini terjadi karena ada bidang pertemuan antara ion negatif dan ion positif. Atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Kalau tipe P kan mayoritasnya Hall dan minoritasnya itu elektron. Makanya kekurangan elektron dan disimbolkan sebagai ion negatif. Dan ion akseptor itu negatif karena kekurangan elektron. Sedangkan atom-atom yang kelebihan elektron itu sebagai ion positif pada tipe N. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Sifat P dan N dipertemukan, terjadi difusi.
Kalau tipe P dan tipe N dipertemukan, maka akan terjadi difusi elektron ke tipe P tipe P atau hole ke tipe N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Difusi itu membuat hole menjadi ke kanan atau ke tipe N, dan elektron bergerak ke kiri, menimbulkan arus difusi yang namanya gerak ke kanan. Karena arus dan elektron itu arusnya pasti berlawanan. Karena elektron bergerak ke kiri, maka difusinya ke kanan, searah dengan arah hole. Hole dan elektron ini saling mengisi, karena hole ini berupa muatan kosong terus diisi oleh elektron. Proses pengisian elektron terhadap hole itu disebut rekombinasi. Terjadi rekombinasi atau pergabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Sehingga pada akhirnya di lapisan pengosongan ini kosong, karena hole dan elektronnya telah berrekombinasi. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Dan adanya positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Barrier potensial menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pada dioda itu terjadi dua pembiasan, tergantung dari posisi menyimpan sumber tegangannya. Pertama itu pertemuan PN dengan bersikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. VD itu tegangan akibat adanya medan listrik. Kalau arus difusinya lebih besar dari arus drift, maka dominan arahnya ke arah kanan. Ini kalau misalkan arus inputnya masuk ke anoda, maka arus keluarnya akan dari katoda. Jadi yang memiliki jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Ini VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Karena VD ini muncul, mengakibatkan lapisan pengosongan ini menjadi sempit. Jadi arus yang masuk memiliki energi yang cukup. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Kalau misalkan arus yang memiliki energi cukup untuk melewati penghalang, maka bisa melewatinya, karena tadi ada medan listrik yang menimbulkan adanya tegangan potensial. Misalnya pada silikon 0,7, kalau misalnya dibagi tegangan di bawah 0,7, maka dioda tersebut tidak akan bisa ditembus. Untuk melewatinya, maka harus memberi supply tegangan itu harus lebih besar dari tegangan potensialnya. Hole dari sisi P dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, ini karena lapisan tadi pengosongan tadi menjadi sempit, maka hole yang di jenis P bisa melewati lapisan pengosongan untuk masuk ke jenis N. Dan sebaliknya, elektron dari sisi N bisa melewati pengosongan yang dibawa ke minoritas di sisi P ke tipe P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati dioda. Nah, ini jadi arus yang masuk dari anoda
keluar dari katoda, tapi bukan keluar arus dari tegangan, akan tetapi keluaran dari gabungan jenis hole yang ada di P dan elektron yang ada di tipe N. Berarti arus yang masuk tidak akan sama dengan arus dioda. Nah, sekarang bias mundur. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 tambah Vd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Kalau misalnya inputan masuk dari arusnya masuk dari katoda, elektron yang ada pada tipe N akan bergerak ke kanan, dan hole yang ada pada tipe P akan bergerak ke kiri. Keduanya saling menjauhi. Kalau pada bias maju kan hole yang ada di jenis P ke tipe N, elektron yang tipe N ke tipe P. Nah, kalau pada bias mundur itu sebaliknya, itu menyebabkan lapisan pengosongan ini semakin lebar. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Nah, lapisan pengosongan ini berupa semikonduktor intrinsik. Jadi sebenarnya arus yang terbentuk akibat pasangan hole dan elektron akan ada, tetapi sangat kecil. Nih, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap padan elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda. Jadi disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14. Nah, jadi arus yang dari katoda ke anoda itu tetap ada, akan tetapi sangat kecil keluarnya. Terus karena semikonduktor ini intrinsik, yang pada lapisan yang pada bias mundur, agitasi termo dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini, yang menyebabkan arusnya tidak keluar atau sangat kecil karena hole dan elektronnya saling menjauhi, yang menyebabkan lapisan pengosongannya menjadi lebar. Lapisan ini sifatnya intrinsik, yang dimana sifat isolatornya sangat besar sehingga tidak mengalirkan arus. Nah, ini untuk grafik arus dioda. Misalnya di sini contoh pada dioda silikon bias maju. Pada saat kita beri tegangan dari 0 masih rata, sehingga pada tegangan 0,7 dia akan stabil, akan naik ke atas stabil di 0,7. Akan tetapi kalau misalkan pada bias mundur, akan selalu 0, kecuali kalau misalkan diberi tegangannya yang terlalu besar sehingga pada dioda ini tidak kuat untuk menahannya, akan terjadi breakdown. Nah, kalau misalkan pada bias maju, di sini naik karena tegangan arus masuknya telah melebihi tegangan potensial yang ada pada dioda silikonnya. Di sini dasar analisa dioda. Ini yang sebelah kanan itu katoda itu yang luas wilayahnya sangat kecil, dan sebelah kiri ada anoda. Jadi untuk membedakan anoda dan katoda itu melihat dari garis pada diodanya, atau juga lewat simbolnya yang segitiga. Akan tetapi ada garis penghalang vertikal. Kemudian ada jenis dioda, ada junction, ada dioda junction, dioda channel, dioda tunnel, ada LED, faktor dioda, ada fotodioda.
Nah, jenis dioda dan penggunaannya: dioda silikon untuk penyarah arus, pengamanan tegangan kejut. Dan selain penyarah juga ada dioda jener, yaitu untuk mengatur tegangan. Kemudian dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian titu daya. Dan LED sebagai lampu indikator. Kemudian rangkaian dioda. Ini rangkaian dioda. Garis beban digambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Kirchhoff voltage law atau KPL diperoleh V sama dengan VI kurangi arus resistansi beban. Dengan resistansi beban adalah tekanan beban. Ini. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini kurva beban pada dioda. Ini yang diagonal, ini yang semakin turun. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per resistansi beban. VI per RR ini yaitu arus saturasi dari keluaran dioda. Itu terjadi karena V per RR tidak dipengaruhi oleh komponen yang lain. Arus akan sama dengan 0 apabila VI-nya sama dengan V-nya. V ini titik di mana dioda berfungsi sebagai penyarah. VI kurangi I aksen resistansi beban. Kemudian gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lempeng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RR tetap. Nah, ini yang ini dinamis kalau diodanya tadi memiliki tegangan masukan variasi. Misalnya dari VI naik menjadi VI aksen, jadi kurvanya juga bergeser. Misalnya di sini titik A-nya karena dinamis atau bervariasi, jadi di sini menjadi titik A-nya di sini menjadi A aksen. Kurvanya pun ikut bergeser. Kemudian model dioda. Untuk menentukan pemodal matematis dalam menghitung dioda yang pertama yaitu ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Kalau lihat tadi ada ini pada bias maju, ini kan berupa semikonduktor intrinsik yang dimana memiliki nilai hambatan. Jadi dioda itu mempunyai nilai resistansi juga. Akan tetapi pada dioda ideal itu dianggap pada dioda ideal itu tidak memiliki resistansi karena seperti saklar tertutup. Secara nyata dioda ideal itu tidak ada. Jadi dioda ideal itu pada bias maju seperti saklar tertutup, dan pada keadaan bias mundur dioda dianggap seperti saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai terhingga. Nah, ini pada bias mundur dioda idealnya seakan-akan saklar terbuka. Nah, ini untuk simbolnya. Inputnya masuk ke anoda, keluar pada katoda untuk bias maju, dan untuk bias mundur inputannya masuk melalui katoda dan keluar di anoda. Ini seperti saklar terbuka. Nah, ini untuk kurvanya untuk yang bias maju.
diberi tegangan 0, maka dia melebihi tegangan potensialnya, maka dia akan stabil. Nah, kalau misalkan kurva bias mundur, dia akan 0 karena seakan-akan saklar terbuka. Kemudian pendekatan kedua, pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Seperti pada fenomena elektron dan hol, bahwa di bagian lapisan pengosongan akibat peristiwa rekombinasi elektron dan hol yang menyisakan ion positif dan ion negatif. Ion negatif dan ion positif tersebut akan menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan potensial. Jadi dioda juga untuk pendekatan kedua ini bisa dikatakan bahwa dioda bisa dianggap sebagai sumber tegangan. Nah, ini untuk gambarnya inputan yang dioda yang pendekatan kedua. Ini tegangan inputannya disambungkan di sini diganti dengan V gamma-nya, sehingga arusnya itu saling berlawanan. Nah, pada bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga, sama seperti pada pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, ini kurva diodanya ketika diberi tegangan 0 kemudian telah melebihi tegangan potensialnya, maka akan stabil di tegangan tersebut. Untuk tegangan potensial silikon yaitu 0,7, untuk germanium 0,3. Nah, apabila kurva pada bias mundur ini berbeda dengan pendekatan pertama. Pada pendekatan kedua, VD-nya sama dengan 0 ketika nilai tegangannya sama dengan V gamma. Nah, kemudian yang pendekatan ketiga itu yang paling sesuai dengan kenyataannya. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, ini simbolnya pendekatan ketiga itu diodanya dihubungkan secara seri dengan resistansi forward. Inputannya dihubungkan dengan dioda secara seri dengan resistansi forward. Untuk kurvanya sama seperti dioda ideal dan pendekatan kedua. Kemudian pada bias mundurnya, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Sudah tidak sama lagi seperti pendekatan kedua dan pendekatan pertama. Di sini ada resistansi forward. Kalau yang pertama dan kedua kan sama dengan pada bias mundur itu seperti saklar off. Kan, tetapi pada pendekatan ketiga jadi ada resistansi forward. Kurvanya pun mundur. Kemudian pada contoh soal, ketika rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk pendekatan 1, diodanya ketika bias maju seperti saklar tertutup, tidak memiliki resistansi.
rumusnya menggunakan rumus ohm biasa karena diodanya sakral tertutup. Jadi ID sama dengan V in per RR. V ini 10 volt, resistansi bebannya 100 ohm, jadi 10 dibagi 100 pada 0,1 ampere. Tegangannya 0, maka PR-nya juga 0. Dioda ini mengalirkan arus secara penuh. Arus input sama dengan arus dioda. Kemudian pada pendekatan kedua, dioda ini seperti satu buah sumber tegangan, tetapi arahnya berlawanan. Untuk tegangan inputnya masuk ke anoda, sedangkan tegangan diodanya berlawanan dengan tegangan inputnya. Maka saling mengurangkan. ID sama dengan V in per V gamma dibagi RR. Nah ini 10 volt kurangi 0,6 volt karena tadi tegangan potensial pada silikon bisa 0,6 atau 0,7. Maka dihasilkan ID-nya 0,094. Nah, ketika arus pendekatan 1 dan arus pendekatan 2 ternyata arusnya beda, melainkan pendekatan kedua ini yang menghasilkan arus yang lebih kecil. Untuk menghitung VD-nya, yaitu pada pendekatan 1 nih, V in kurangi ID kali RR. Tegangan inputnya itu 10 volt, ID-nya 0,1 ampere dan RR-nya 100. Maka 10 volt kurangi 0,1 dikali 100 ohm, maka menghasilkan 0 volt pada pendekatan pertama. Sedangkan pada pendekatan kedua, V in kurangi ID kali RR. V in-nya 10 volt, RR-nya 100 ohm dan ID-nya 0,094. 10 volt kurangi 0,094 kali 100 ohm, maka VD pada pendekatan kedua yaitu 0,6 volt. Kemudian pada pendekatan ketiga, pada bias maju dioda, pada pendekatan ketiga diodanya seperti sumber tegangan yang disusun secara seri dengan resistansi forward. Tegangan potensialnya 0,6 volt dan RF-nya 2,5 ohm. Tersusun secara seri dengan resistansi beban sebesar 100 ohm. Maka dapat dirumuskan ID sama dengan V in per V gamma. V in per V gamma 10 kurangi 0,6 dibagi RR tambah resistansi forwardnya 100 tambah 2,5 ohm. Maka ID-nya 0,092 ampere. Kemudian pada VD-nya, V in kurangi ID kali RR. V in-nya 10 volt, ID-nya arusnya 0,092 ampere dikali 100 ohm. Maka VD-nya menghasilkan 0,8 volt. Pada pendekatan 3 ini arusnya lebih kecil dari pada pendekatan kedua. Tetapi pada pendekatan ketiga ini yang paling nyata karena ada tambahan dari tahanan, jadi arusnya semakin kecil dari pendekatan kedua. VD ini adalah tegangan dari diodanya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.